Hai guys, butuh pinjaman tanpa riba? Nah, silakan disimak video saya berikut. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti topik kita pada hari ini, kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mencari pinjaman tanpa riba. Nah, sebelumnya pasti teman-teman masih bingung atau sebenarnya udah tahu ya apa sih yang dimaksud dengan pinjaman tanpa riba. Yuk kita cek dulu informasinya. Nah, mengajukan kredit biasanya kepada bank memang bisa dilakukan dengan mudah ya pada saat ini, apalagi untuk pengajuan pinjaman itu tidak hanya di bank, bisa di pinjaman online yang dimana semuanya serba ada jika kita memang lagi butuh dana. Salah satunya bentuk cicilan yang selalu banyak diincar oleh para pencari dana, apalagi untuk pinjaman modal usaha. Di sini yang diincar saat ini adalah pinjaman tanpa riba, di mana bentuk angsurannya berbasis syariah, yang ini merupakan opsi yang tepat bagi kita umat Islam. Dan sekarang juga banyak lembaga pinjaman tanpa riba yang menyediakan bentuk kredit seperti ini. Dalam proses cicilannya yang diterima oleh nasabah juga tidak akan dikenai bunga. Nah, lantas bagaimana sih cara kita mencari pinjaman tanpa riba dan solusinya? Nah, silakan teman-teman simak informasi dari saya berikut. Jangan di skip video saya agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Oke, berikut ada beberapa tips pinjaman tanpa riba yang bisa teman-teman jadikan acuan dan juga bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman memang lagi butuh dana namun masih dalam syariat Islam. Nah, berikut caranya. Yang pertama, teman-teman memutuskan dulu nih jumlah pinjamannya berapa. Jadi pastikan untuk menentukan nominal kredit terlebih dahulu sebelum mengajukan ke lembaga pinjaman tanpa riba. Dengan begitu, teman-teman bisa memperkirakan berapa besar hutang yang harus dibayarkan dan tentunya merencanakan pengumpulan dana untuk melunasi pinjaman nantinya. Jangan sampai ketika kita sudah berniat minjem tapi tidak berniat untuk mengembalikan. Nah, kedua, teman-teman bisa mencari pilihan alternatifnya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengajukan pinjaman, terlebih dahulu pertimbangkan apakah ada pilihan lain yang dapat kita ambil guna memenuhi kebutuhan kita. Carilah berbagai opsi atau solusi pinjaman tanpa riba lainnya agar teman-teman bisa membandingkan sekaligus memilih produk yang paling tepat. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah memperhatikan persyaratan dan juga konsekuensinya. Jadi sebelumnya bacalah semua hal yang penting dalam kredit tanpa riba yang akan kita pilih, itu termasuk persyaratan dan konsekuensinya. Ketentuan dalam pengajuan kredit syariah ini bisa berbeda antara satu lembaga dengan yang lainnya. Maka dari itu teman-teman memang harus benar-benar memperhatikan dan bandingkan fitur pinjaman syariah untuk menentukan pilihan kita yang terbaik. Dan jangan lupa ya, pastikan juga teman-teman untuk membaca dengan lebih teliti lagi tentang konsekuensi pinjaman. Biasanya ada ketentuan yang berlaku di platform yang sudah kita pilih. Biasanya bentuk pinjaman ini disertai dengan penyerahan jaminan dan ada juga yang tanpa jaminan. Nah, yang harus teman-teman ingat bahwa barang yang dijaminkan tidak bisa dijual selama hutang belum dilunasi. Itulah kenapa jika teman-teman lagi butuh dana, jika memiliki agunan, itu memang ada ya bank yang meminta kita untuk jaminannya, ada juga bank yang tidak tanpa jaminan. Bahkan di pinjaman online hampir semuanya tanpa jaminan.
Nah, bagaimana sih solusi pinjaman tanpa riba ini? Nah, di mana untuk kredit syariah ini bisa diajukan di berbagai lembaga pinjaman tanpa riba, tentunya yang sudah bersertifikat. Pada umumnya, bank atau layanan pinjaman online yang berbasis syariah juga memberikan pelayanan seperti ini. Di samping dua pilihan tersebut juga banyak opsi lain yang bisa teman-teman pertimbangkan sebagai solusi pinjaman tanpa riba. Pinjaman tanpa riba ini juga nggak harus teman-teman mengajukan di bank, pinjaman online atau ke lembaga kelompok lainnya yang memang rata-rata mereka hampir memiliki fitur yang bersyariah yang tentunya halal untuk kita ajukan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan, yang pertama bisa menggunakan kartu kredit syariah, di mana untuk kartu kredit syariah ini mengalihkan mengajukan pinjaman, kita bisa menggunakan layanan kartu kredit syariah untuk melakukan pembayaran secara langsung. Untuk sistem kredit produk perbankan syariah ini tidak dikenai bunga, sehingga sangat cocok untuk teman-teman gunakan. Dimana jika kita lihat ya, untuk pengguna kartu kredit syariah ini juga sudah diberlakukan sejak tahun 2006 di Indonesia. Peredarannya diatur oleh MUI, di mana mereka memiliki ketentuan berdasarkan ini ya, peraturan yang ada di MUI. Untuk pengguna kartu kredit syariah juga diminta membayar iuran anggota sebagai ganti dari pembayaran bunga pinjaman. Dan untuk besaran iurannya biasanya berbeda-beda, jadi tergantung dari bank yang merilis produk tersebut. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa meminjam uang langsung dari orang terdekat. Sebenarnya ini yang paling simpel dan paling aman untuk teman-teman ya, daripada kita melakukan pengajuan kredit di bank konvensional ataupun di pinjaman online. Teman-teman bisa mencoba meminjam uang dari orang terdekat, bisa sanak saudara, teman, atau kerabat. Hal ini juga bisa menjadi solusi pinjaman kita tanpa riba yang efektif dan efisien. Tentu saja sebelum kita mengajukan pinjaman, kita memang harus mengutarakan terlebih dahulu maksud kita mengajukan pinjaman itu untuk apa dengan jelas, dan juga berjanji untuk jatuh tempo kapan kita akan membayarnya, karena hutang ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat putusnya tali silaturahmi. Oleh sebab itulah kenapa kalau bisa tidak berhutang ya jangan berhutang. Namun sekarang untuk mencari modal usaha pun memang kebanyakan orang berhutang, tentunya berhutang yang lebih produktif. Jika kita sudah berniat untuk meminjam di kerabat, tentunya kita harus niat juga untuk membayarnya agar hubungan kita tetap berjalan baik dan tetap bersilaturahmi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan penggadaian barang, dimana untuk solusi menggadaikan barang ini untuk sebagai jaminan kredit, jadi tidak ada keuntungan atau bunga yang berlipat ganda maupun bagi hasil dari transaksi. Sebagai gantinya teman-teman memang harus membayarkan upah ataupun pemeliharaan barang yang digadaikan kepada pihak pegadaian. Biasanya untuk pihak pegadaian ini juga menerapkan sistem syariah sehingga tidak memberatkan untuk kita dan juga aman untuk kita gunakan. Nah, itu ya teman-teman ya, informasi singkat dari saya seputar tips pinjaman tanpa riba dan juga ada solusinya. Nah, jika teman-teman tertarik ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman jawab di kolom komentar, nanti akan saya jawab melalui video. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.